Halo semuanya, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Daryasa. Video kali ini bercerita tentang seorang pria bernama Iki Kurogane, seorang siswa di sekolah sihir modern yang dijuluki The Worst One, atau yang terburuk dengan rank F. Dia berada di peringkat terakhir dari semua siswa di sekolahnya. Karena itu, dia dipandang rendah dan diperlakukan buruk oleh siswa lain. Bahkan keluarganya sendiri tidak menganggapnya ada. Meski begitu, Iki tidak pernah menyerah. Berkat kerja kerasnya, dia berhasil menjadi yang terkuat. Cerita dimulai dari berita yang menggambarkan putri kedua kerajaan Vermilion, sang putri merah, Stella Vermilion, tiba di Jepang. Dia berhasil masuk ke Akademi Kesatria Hanggon di Tokyo dengan nilai tertinggi di sepanjang sejarah. Karena itu dia disebut-sebut sebagai kesatria paling berbakat dan terkuat. Sementara itu, Iki sedang latihan pagi. Iki termasuk Blazer. Blazer sendiri adalah makhluk istimewa yang terakhir dengan sihir. Dapat memanggil senjata dari perwujudan jiwa mereka yang namanya Device. Dan dapat menggunakan teknik supranatural dengan sihir. Blazer yang sudah diakui oleh organisasi internasional akan mendapat gelar kesatria sihir. Mimpi Iki adalah menjadi kesatria sihir. Pulang dari latihan, dia heran melihat ada sepatu entah siapa di kamarnya. Iki masuk dan melihat pemandangan yang indah. Saat Stella mau teriak, Iki langsung meminta tunggu. Iki mengatakan dia tidak akan bohong telah melihat. Maka dari itu, untuk impas Iki juga ingin membuka bajunya. Jelaslah Iki ditampar. Setelah itu Iki dipanggil ke ruang kepala sekolah. Capseknya orang yang santai, dia hanya meminta Iki bertanggung jawab. Iki meminta maaf pada Stella, mengatakan dia tidak bermaksud mengintip, dia akan bertanggung jawab. Stella malah menyuruh Iki lakukan hara kiri. Tentunya Iki keberatan, dia katakan cuma melihat pakaian dalam. Stella kesal mendengar pernyataan itu, seolah dia anggap Iki mengarah tatapan mesum padanya. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya, dia ingin membakar Iki sampai hangus. Iki pun panik, dia membuat pengakuan yang tidak terduga. Hal itu membuat Stella jadi gugup. Lalu mereka membicarakan soal kamar. Iki bilang kalau itu kamarnya. Capsek angkat suara, mengatakan mulai dari sekarang Iki dan Stella tinggal sekamar. Capsek memberitahu bahwasanya Iki adalah siswa yang dijuluki sebagai The Worst One, murid terlemah di akademi ini dan tinggal kelas pula. Sedangkan Stella, siswa rank A, murid paling berbakat di akademi ini. Stella setuju tinggal sekamar, tapi memberikan Iki tegas syarat, dilarang bicara, dilarang melihat, dan dilarang bernafas. Karena tidak terjadi kesepakatan, akhirnya mereka memutuskan lewat pertarungan, di mana yang menang akan menentukan aturan kamar. Stella sudah yakin rank F, apalagi siswa terlemah pasti kalah darinya. Iki dengan percaya diri mengatakan dalam pertarungan segala sesuatu bisa terjadi, dan dirinya selama ini selalu berlatih keras. Stella agak kesal dengan pernyataan itu. Dia jadi mengubah aturan di mana yang kalah akan menuruti perintah yang menang seumur hidup. Para murid yang mendengar latih tanding ini heran kenapa murid paling berbakat mau melawan murid paling lemah. Stella mendengar mengenai Iki yang mana Iki tidak dibolehkan ikut kelas latih tanding karena nilai kemampuannya di bawah batas minimal. Latih tanding ini hanya dilihat beberapa siswa karena mereka sudah yakin Stella akan menang mudah. Pertarungan dimulai. Iki langsung menggunakan device-nya namanya Intetsu, sedangkan Stella namanya Leviathan, elemen api. Stella membuat pergerakan duluan tebasannya dihindari sama Iki. Setelah memuji tindakan Iki yang memilih menghindar, Stella menjelaskan api dari senjatanya ini bersuhu 3000 derajat Celcius. Stella melanjutkan rentetan tebasan, Iki hanya bertahan dan menghindar. Melihat ini para siswa menganggap ini sesuai apa yang mereka pikirkan. Namun Stella sendiri heran, tebasannya bisa ditangkis sama murid yang katanya terlembah. Dia pun memuji teknik bertahan Iki. Iki juga memuji Stella. Dia bisa merasakan dari teknik berpedang Stella. Tidak hanya berbakat, Stella juga sudah berlatih keras. Stella tidak menduga Iki mengetahuinya, tapi dia tegaskan, teknik berpedangnya tidak mungkin bisa dibaca semudah itu. Iki mengatakan, dia sudah membacanya. Setelah itu, mereka bertarung lagi.
Setelah terkejut, teknik berpedangnya ditiru. Iki menamakan teknik berpedangnya ini dengan Blade Steel. Dari dulu tidak pernah ada orang yang mau melatihnya, karena itu dia berlatih hanya dengan mengamati. Stella masih menganggap remeh. Dia menyerang kembali dengan teknik tipuan. Semua siswa terkejut, berpikir Iki mengalahkan seorang rank A. Tapi ternyata, tebasan Iki terhenti sebelum mengenai Stella. Hal itu karena kekuatan sihir pelindung milik Stella. Stella mengakui kemampuan Iki. Sebenarnya Stella hanya ingin melawan dengan teknik berpedang untuk melihatkan dia tidak hanya berbakat. Tapi karena kalah dalam teknik berpedang, dia mau tidak mau menggunakan sihirnya dengan kekuatan penuh. Iki juga menggunakan teknik ciptanya sendiri yang bernama Itosura, di mana dia menggunakan semua sihirnya tanpa batas dengan memfokuskan semua energinya dalam 1 menit. Stella menembakkan api salamander. Stella kaget, serangannya tidak ada yang kena. Dan lagi, gerakan Iki terlihat semakin cepat. Beberapa kali dia mencoba menyerang, Iki selalu terlihat menghilang saat hampir kena. Iki mulai mendekat, menghindari setiap sihir Stella dengan cepat, sampai akhirnya dia berada di depan Stella dan menyerangnya. Setelah berakhirnya Itosura, Iki juga ikut tepar. Dengan ini, latih tanding dimenangkan oleh Iki. Semua murid yang menonton hanya bisa tercengang saking tidak percayanya. Lepas itu, Stella mempertanyakan ke Capsek kenapa murid seperti Iki berada di tingkat F. Capsek menjelaskan, tingkat ditentukan oleh nilai kemampuan sebagai blazer. Keahlian bertarung seperti teknik berpedang dan bela diri tidak bisa dijadikan penilaian. Walaupun begitu, Iki terus mencoba berlatih meningkatkan kemampuannya sebagai blazer. Capsek menyarankan Stella mengikuti langkah Iki Kurogane. Soalnya, alasan kenapa Stella belajar ke luar negeri karena merasa kalau terus berada di kerajaannya, dia tidak bisa berkembang. Sebab mereka di sana terus menjulukinya jenius. Stella kemudian meminta maaf pada Iki, telah salah menilai Iki, sehingga dia tidak mencari tahu mengenai kekuatan Iki. Meski begitu, Stella mengakui dirinya kalah. Lalu pembicaraan mereka masuk ke aturan yang disepakati di awal. Awalnya Iki menggoda Stella yang akan menjadi pelayannya yang mematuhinya, membuat Stella salah tingkah dan malu. Namun itu candaan Iki. Permintaan Iki hanya ingin Stella jadi teman sekamarnya agar bisa lebih dekat. Dengan sikap tsundere, Stella menerimanya. Keesokan paginya, Stella mengikuti rutinitas Iki lari 20 km setiap pagi. Stella tampak begitu kelelahan, sementara itu Iki terlihat biasa saja. Sebenarnya, Iki sudah meminta tidak memaksakan diri, namun Stella bersikukuh mau ikut. Wajah Iki terlihat senang, dikarenakan hari ini adiknya yang sudah 4 tahun tidak bertemu masuk ke akademi ini. Iki dan Stella menghadiri kelas pertama mereka pada ajaran baru. Wali kelas mereka bernama Yuri Orika, orang yang sakit-sakitan. Dia menjelaskan mengenai seleksi peserta festival 7 bintang. Sampai tahun lalu, akademi ini selalu memilih perwakilan berdasarkan nilai kemampuan mereka. Tapi mulai tahun ini, perwakilan akan diambil lewat turnamen. Yang lolos ke 6 besar akan dipilih sebagai perwakilan akademi. Di akhir katanya, Yuri pingsan. Yuri selalu memuntahkan darah setidaknya 1 liter setiap hari. Meski kondisinya tidak sehat, dia tetap memaksakan diri untuk menyambut siswa baru. Yuri lah orang yang meloloskan Iki masuk ke akademi ini karena dia sadar kemampuan Iki. Yuri kemudian mengatakan sayang sekali buat Iki tahun kemarin. Lepas dari sana, Stella menanyakan apa maksud Yuri Sensei tadi. Iki memberitahukan kalau dia tidak diperbolehkan mengikuti kelas karena tahun lalu ada nilai kemampuan minimal untuk mengikuti kelas. Tiba-tiba datang seseorang yang memeluk Iki. Cewek ini bernama Kagami Kusakabe, mengaku sebagai penggemar berat Iki setelah nonton latih tanding kemarin.
Dia ingin mendirikan klub surat kabar dan meliputi Iki di halaman utama. Stella terlihat cemburu melihatnya. Dia pergi dan merajuk. Iki melepaskan lengannya dari jepitan opainya yang lembut, kemudian mengejar Stella. Tiba-tiba, adik Iki muncul. Semua yang ada di sana pada memperhatikannya, karena adiknya Iki ini freshman peringkat 2 terbaik setelah Stella. Setelah sambut sapa, Shizuko melakukan hal yang sangat mengejutkan orang-orang. Iki tidak menyangka adiknya ini menciumnya. Shizuko mengatakan berciuman adalah tanda kasih sayang. Kakak dan adik yang memiliki hubungan dan ikatan yang erat boleh melakukannya. Shizuko ingin melakukannya lagi. Stella dengan sigap menahan Shizuko. Shizuko kesal urusan kakak adiknya dicampuri sama orang yang tidak ada hubungannya. Stella mengatakan dia ada hubungan dengan Iki. Shizuko menanyakan hubungan seperti apa. Dengan malu-malu Stella membuat pengakuan yang mengejutkan semua orang, di mana Iki adalah majikannya dan dia adalah pelayannya. Shizuko meminta konfirmasi pada kakaknya. Apakah itu benar? Iki tidak bisa membantah sepenuhnya. Atas hal itu, Shizuko marah. Dia ingin membebaskan kakaknya dari Stella dengan melenyapkan Stella. Shizuko mengaktifkan device-nya yang bernama Yoishigure. Stella tidak mau kalah, dia juga mengaktifkan Leviathan. Iki sudah meminta mereka berhenti tapi dihiraukan. Mereka sibuk saling mengejek dan akhirnya bertarung. Singkat cerita, mereka dihukum sama Bu Capsek bersih-bersih toilet selama seminggu. Soalnya dilarang menggunakan device tanpa izin. Sepulang sekolah, mereka tetap adu mulut. Shizuko menyuruh Stella menjauh dari kakaknya. Menyatakan Stella tidak tahu apa-apa mengenai kakaknya dan apa yang kakaknya rasakan dalam keluarga. Stella tidak senang Shizuko yang tiba-tiba membawa masalah keluarga. Jelas dia tidak tahu mengenai hal itu. Shizuko tanpa sadar bilang Stella tidak akan mengerti bagaimana perasaan kakaknya yang diperlakukan layaknya tidak ada. Shizuko tidak mau menjelaskan mengenai itu. Dia pergi begitu saja. Stella menanyakan pada Iki yang pulang latihan mengenai maksud Iki yang diperlakukan layaknya tidak dianggap. Iki mengerti Stella mengetahuinya dari Shizuko. Iki sebenarnya juga berniat memberitahu Stella mengenai itu. Iki mulai menceritakan. Pertama menanyakan mengenai samurai bernama Ryoma. Stella mengetahuinya soalnya Ryoma adalah pahlawan yang memimpin Jepang memenangi Perang Dunia. Nah, Ryoma itu nama keluarganya Kurogane. Dia kakek dari Iki, orang yang menjadi inspirasi Iki. Setiap generasi keluarga Kurogane selalu menghasilkan blazer berbakat sehingga dijuluki keluarga terhormat. Tapi Iki yang tidak berbakat membuat orang tuanya dan saudaranya memperlakukan layaknya tidak ada. Bahkan, acara keluarga apapun Iki tidak pernah diundang. Iki hanya bisa mendengar tawa bahagia mereka. Suatu hari, pada saat perayaan tahun baru, Iki merasa tidak tahan lagi. Dia pergi dari kediaman Kurogane tanpa tahu tempat tujuannya. Namun karena cuaca yang ekstrim, Iki terpeleset dan jatuh. Di saat itu, Iki sudah bersiap untuk mati. Tapi sesaat dia berpikir bahwa menyedihkan kalau dia harus berakhir seperti ini. Di saat itu kakeknya muncul di hadapannya. Kakeknya mengatakan hal yang sampai saat ini diingat olehnya. Dia mengatakan Iki pasti kesal menyadari sebagai orang yang terlembah. Dia menyuruh Iki jangan buang rasa kesal itu. Karena itu akan menjadi bukti kalau Iki masih belum menyerah pada impian. Kakeknya lalu membawanya kembali. Kata-kata itulah yang sudah menyelamatkan hidup Iki dari rasa ketidakadilan. Jadi, di saat itu, dia bertekad menjadi seperti kakeknya dan akan mengucapkan kata yang sama jika dia bertemu dengan orang yang senasib dengannya. Cerita Iki lanjut ke dia yang masuk ke akademi. Keluarga Kurogane tidak menginginkan produk gagal sepertinya menjadi kesatria. Mereka pun mendesak pihak sekolah, sehingga dibuat nilai kemampuan minimal untuk mengikuti kelas, untuk mencegahnya lulus dari akademi. Beruntung, kepala sekolah tahun ini, Ibu Shinguji, berpihak pada kemampuan. Akan tetapi, Iki sadar perlakuan tidak adil ini akan terus berlanjut. Meski begitu, Iki bertekad tidak akan menyerah. Sementara itu, Shizuko curhat mengenai kakaknya dengan teman sekamarnya yang berbau pelangi. Dia meminta dipanggil Alice.
Shizuku menceritakan dia menyayangi kakaknya karena kebaikan kakaknya. Suatu hari dia menyadari betapa kejamnya keluarganya memperlakukan kakaknya. Atas hal itu, dia membenci mereka. Lalu, dia memutuskan kasih sayang seorang ayah, ibu, kakak, dan adik akan dia berikan sendiri semuanya pada kakaknya. Habis latihan mereka membicarakan lawan pertandingan untuk seleksi Festival 7 Bintang, Stella akan melawan murid kelas 3 bernama Momotani. Iki mengetahui informasi mengenai kekuatannya, namun Stella tidak ingin Iki memberitahukannya. Soalnya, Stella tidak suka mencari tahu info tentang lawannya. Dia menganggap ini sebagai latihan kalau suatu saat dia bertemu Blazer yang tidak kenal. Ketika pulang, Stella mau mengajak Iki besok kencan, tapi dia malu-malu mengatakannya, malah berakhir keduluan sama Shizuku yang mengajak Iki pergi belanja besok lewat pesan. Iki pun langsung menyetujuinya. Pada akhirnya, Stella ikut juga. Seperti biasa, Stella dan Shizuku adu mulut dulu, sementara Alice memperkenalkan dirinya. Mereka sampai di pusat perbelanjaan Jepang. Stella tidak senang melihat Shizuku berpegangan tangan dengan Iki. Shizuku bilang ini hanya kontak fisik antar saudara, dulu sering melakukannya. Stella sebenarnya juga mau gandeng tangan, tapi Shizuku menggodanya dengan mengarahkan Stella suka pada kakaknya. Iki dan Alice pergi ke toilet. Iki mengatakan dia tidak menyangka adiknya bisa terbuka pada Alice. Soalnya adiknya itu pemalu, mudah tersinggung dan tidak mudah akrab dengan orang lain, terutama pada laki-laki. Iki pun berterima kasih sudah berteman dengan adiknya. Tiba-tiba, kelompok penjahat masuk dan langsung menembak. Namun mereka tidak menemukan siapa-siapa di dalam. Untuk itu, mereka pergi. Ternyata Iki dan Alice bersembunyi dengan sihir bayangan Alice. Alice punya device yang bernama Darkness Hermit yang bisa mengendalikan bayangan dan masuk ke dalam bayangan. Pertama mereka pergi ke ruang kontrol. Rupanya petugas di sana telah disekap, dibius, jadi tidak sadarkan diri. Sementara CCTV-nya dirusak. Iki menelpon Capsec. Capsec memberitahukan penyerangan ini telah disiarkan di berita. Saat ini, polisi mengepung di luar mall. Pelaku penyerangan dari kelompok penjahat dengan seorang Blazer. Capsec mengizinkan Iki dan yang lain menggunakan kemampuan Blazer karena polisi membutuhkan bantuan. Sementara itu, kelompok penjahat itu mengumpulkan para sandera di ruang terbuka lantai 1. Mereka hanya menjadikan wanita dan anak-anak sebagai sandera termasuk Stella dan Shizuku. Shizuku memberitahu Stella kalau dia punya rencana, tapi butuh waktu. Untuk itu, meminta Stella jangan bertindak dulu. Ada bocil yang bikin ulah, emaknya langsung memohon pada orang itu untuk tidak menyakiti anaknya, namun kepalanya berakhir kena sikut. Si bocil tidak terima, melempar es krimnya yang lengket ke kening si penjahat. Bersama dengan itu dia mencoba menyerang, tapi berakhir kena tendang. Orang ini kesal, tanpa pikir panjang menembakkan senjatanya. Stella tidak tahan melihat hal ini, dia memutuskan membantu. Orang ini mencoba menembak lagi, berapapun pelurunya yang keluar tidak bisa menembus Empress Dress milik Stella. Stella mengatakan dia tidak berniat bertarung, mau bicara dengan ketua kalian. Orang ini menolak, dia tetap menembak. Ketua mereka datang menyuruh orang tadi berhenti menembak. Si ketua ini bernama Bisho, dia mengenal Stella. Bisho mau menghukum mati si ibu tadi, karena dia anggap tidak mengajari anaknya sopan santun. Stella mencoba menolong, namun rupanya semua ini pancingan. Meski mengetahuinya, Stella tidak gentar. Dia terus maju. Device milik Bisho bernama Jackman Ring. Cincin sebelah kiri bisa menghisap serangan lawan, sementara cincin sebelah kanan bisa melepaskan kekuatan yang dihisap. Jadi Stella terkena kekuatannya sendiri, makanya itu sangat sakit. Bisho memberikan Stella cara agar bisa menyelamatkan para sandera, yaitu dengan menggantikan anak kecil tadi meminta maaf, tapi dengan cara telanjang dan sujud di depannya. Stella tidak punya pilihan, dia melepaskan pakaiannya dengan tangan yang gemetar, hingga menyisakan pakaian dalamnya saja. Iki dan Alice memperhatikan dari lantai atas. Iki sangat marah, dia ingin bergerak, namun bayangannya dikunci oleh Alice, sehingga dia tidak bisa bergerak.
Alice tahu kalau membuat pergerakan sedikit saja, nyawa para sandera akan melayang. Alice meminta Iki percayakan saja pada Shizuku sebagai orang yang mempunyai pengendalian sihir terbaik di akademi. Di sisi Shizuku, dia telah selesai menyiapkan penghalang sihir dan langsung menggunakannya. Bisa memerintahkan tembak saja semuanya. Satupun peluru mereka tidak ada yang berhasil menembus penghalang Shizuku. Sekarang giliran Iki. Dia melompat dari atas selagi tembakannya mengarah padanya. Dia menggunakan Ito Shura, menganalisis keadaan dengan cepat termasuk kekuatan Bisa. Setelah selesai baru dia beraksi. Satu tebasan memotong tangan Bisa. Iki menganggap ini belum cukup atas apa yang diterima Stella. Bisa begitu kesal dia memerintahkan semua bawahannya serang, tapi semuanya telah tumbang oleh Stella. Iki memeluk Stella dan meminta maaf. Shizuku memberikan pakaian Stella serta memujinya. Stella juga ikut memuji tindakan Shizuku. Ito Shura Iki berakhir, efeknya dia jadi kelelahan. Tidak disangka di antara para sandera ada kelompok Biso yang menyamar. Sekarang dia menyandra salah satu ibu-ibu, mengancam akan membunuh jika bergerak dan menyuruh lepaskan bosnya. Seseorang muncul menyelesaikan semuanya. Dia ini Shizuya Kirihara, siswa Akademi Hanggon kelas 2 rank C. Dia menatap Iki dengan tatapan mengejek. Atas hal itu, Kirihara lah yang mendapat banyak sanjungan. Iki menghampirinya berterima kasih atas hal tadi. Dia malah mengejek Iki dengan mengatakan sudah tugasnya melindungi orang yang lemah. Bahkan sampai mengatakan apakah Iki masih ingin menjadi ksatria dengan kekuatan yang menyedihkan seperti itu. Stella tidak terima. Dia mengatakan, Iki lebih kuat darimu. Kirihara tertawa, lalu mengatakan ke Stella kalau Iki itu sebenarnya cuma pengecut yang mundur dari pertandingan karena takut menghadapinya. Kirihara menyuruh Iki periksa ponsel. Rupanya, lawan pertama Iki adalah Kirihara. Kirihara sendiri adalah perwakilan Akademi Hanggon untuk Festival 7 Bintang tahun lalu. Singkat cerita, turnamen penyeleksian siswa untuk Festival 7 Bintang dimulai. Pertandingan pertama Stella melawan siswa kelas 3. Para siswa menganggap enteng Stella yang kalah melawan siswa rank F. Namun, belum pertandingan dimulai, siswa kelas 3 itu sudah sadar akan kekuatan Stella dari melihat saja. Maka dari itu dia memilih menyerah. Iki melakukan kegiatan harian. Tiba-tiba dia teringat waktu dia dipermalukan setelah diserang dan kalah dari Kirihara. Capsek saat itu punya koneksi dengan keluarga Kurogane. Karena itu dia mencari cara agar Iki dikeluarkan dari akademi. Hasilnya Kirihara disuruh buat menyerang Iki. Pertama kali bertemu, Kirihara sudah mengejek Iki. Tapi Kirihara memberikan Iki semacam saran. Di mana jika Iki bisa menandinginya, para guru pasti akan mengakui kemampuan Iki. Iki menolak bertarung dan pergi. Tidak disangka, Kirihara malah menyerangnya. Bahkan setelah itu, dia terus mengejek Iki, menyuruh Iki bertarung dengannya. Iki tetap tidak menggunakan device-nya, karena dia sadar kalau menggunakannya artinya dia termakan provokasi. Bahkan Iki tidak mau menghindar, sebab itu akan dianggap sebagai tindakan perlawanan. Atas hal itu, Iki terpaksa menerima serangan, tapi berkat itu, dia tidak dihukum. 30 menit sebelum pertandingan Iki masih merasa gugup soalnya ini pertandingan resmi pertamanya. Selagi menunggu, dia mengingat hal yang telah dia lalui. Tiba-tiba dia merasa aneh. Iki dan Kirihara memasuki arena langsung mengaktifkan device mereka. Pertandingan dimulai, namun bukannya menyerang Kirihara malah terus memprovokasi Iki. Tidak lama setelah itu dia membuat area invisible, kemampuan dari device-nya. Ini membuatnya tidak terlihat oleh Iki maupun penonton.
Kemampuan Kirihara ini sebuah kelemahan buat Iki sebagai petarung jarak pendek. Soalnya, Kirihara menyerang dari jarak jauh dan invisible miliknya juga menghilangkan hawa keberadaannya. Kirihara mulai memanah Iki. Iki bisa menangkis semuanya bahkan sampai bisa melukai Kirihara. Iki dapat menemukan dari arah datangnya anak panah Kirihara yang tidak bisa Kirihara hilangkan wujudnya. Meski begitu, Kirihara masih santai saja, tetap mengejek Iki. Kirihara menghilang lagi. Dia membuat suara menggema di area invisible-nya. Dia mengatakan akan memberitahu sasaran anak panahnya. Selagi menahan kesakitan, Iki heran kenapa dia tidak bisa melihat anak panahnya. Kirihara tertawa. Dia katakan kalau dia jenius berbeda dengan pengecut seperti Iki. Dia telah bisa menghilangkan wujud anak panahnya tidak seperti tahun lalu. Iki terkejut. Dia tidak menyangka akan seperti ini. Padahal dia telah menganalisa pertandingan Kirihara. Kirihara mulai menyerang kembali. Shizuko dan Ellie sadar ini gawat buat Iki. Rencana yang dibuat Iki jadi sia-sia. Iki saat ini menjadi sasaran empuk yang terus terluka. Stella heran kenapa Iki tidak menggunakan Ito Shura dari awal. Padahal sudah tahu lawannya bisa menghilang. Harusnya dia bisa memakai kesempatan itu sebelum Kirihara menghilang. Alice mengatakan Iki bukan mengabaikannya, tapi dia tidak bisa. Dia terlalu gugup sampai tidak bisa mengambil kesempatan yang jelas itu. Kirihara mengungkit syarat kelulusan buat Iki yang diberikan oleh Capsec, di mana dia hanya bisa lulus kalau bisa menjuarai festival 7 bintang. Mendengar itu para siswa terkejut dan tertawa. Bagaimana bisa seorang rank F bisa melakukannya? Suara tawa mereka begitu terasa di kuping Iki, tapi Iki terlihat seperti orang yang tidak ada semangat lagi. Selagi diejek para siswa, Iki terus menerima serangan dari Kirihara. Beberapa siswa mungkin pertandingan Iki dengan Stella yang mereka katakan pasti settingan. Kali ini, Kirihara memanah organ vital Iki. Kirihara mengajak semua siswa meneriaki Wars One untuk memberikan semangat pada Iki yang putus asa. Kata Wars One terus terdengar sampai Stella yang kesal menyuruh berhenti. Setelah itu, Stella memberikan ceramah pada Iki dan menyuruh Iki harus selalu kelihatan keren di hadapannya. Hati Iki jadi tergerak. Dia tampak bersemangat lagi. Dia bangkit kembali, memukul pipinya sendiri untuk fokus. Habis itu berterima kasih pada Stella. Kirihara malah tertawa memprovokasi Iki lagi, lalu mengatakan akan menembak otak Iki. Iki menggunakan Ito Shura. Dia mengidentifikasi pertarungan ini, mulai dari urutan dan luka yang dia terima, sampai nada suara saat Kirihara menembak. Kirihara menganggap teknik ini hanyalah teknik cacat. Dia menghilang dan menembak Iki lagi. Tidak disangka, Iki bisa menangkap anak panahnya. Kirihara terkejut dan dibuat cemas. Kirihara terus mencoba menyerang lagi, semuanya bisa ditangkis sama Iki. Iki mengetahuinya dari cara Kirihara menyerang, dalamnya luka yang dihasilkan dan emosi serta nada bicara Kirihara. Jadi dia mengikuti jejaknya saja dan berhasil menemukan keberadaan Kirihara meski wujud Kirihara tidak terlihat. Nama teknik yang dipakai Iki ini adalah Perfect Vision. Kirihara terkejut lagi menganggap itu mustahil dilakukan. Dia pun mengatakan Iki curang. Kirihara yang ketakutan terus menjaga jarak, selagi itu dia menyerang dengan panahnya. Namun semua itu tidak ada gunanya. Kirihara sampai menggunakan teknik terkuatnya menembakkan 1000 panah sekaligus. Tetap saja, itu tidak mempan pada Iki yang terus mendekatinya. Kirihara merangkak ketakutan. Dia sangat ketakutan melihat pedang tajam Iki mengarah padanya. Dia merasa akan mati jika kena. Karena itu dia mencoba meminta Iki berhenti dengan mengatakan kita teman. Karena Iki tidak juga berhenti. Kirihara yang takut kena tebasan mengaku kalah. Iki menahan tebasannya tepat mengenai sedikit hidung Kirihara.
Iki bilang dia meleset 1 milimeter. Kiriara pun jadi pingsan saking takutnya. Dengan ini, kemenangan buat Iki. Tidak berselang lama, Iki juga ikut pingsan. Singkat cerita, Iki terbangun. Stella yang menjaganya, sementara Shizuku hanya berada di luar kamar. Iki kemudian mengungkap kalau dia juga menyukai Stella dan bersyukur bertemu Stella. Stella langsung malu-malu, tapi habis itu dia menyuruh Iki tutup mata. Iki terus memenangkan pertandingannya secara beruntun. Kali ini yang kelima kalinya. Julukannya bukan lagi Worst One, tapi Raja Pedang tanpa mahkota, Another One. Iki menjadi populer. Ada 3 gadis di kelasnya, termasuk Kagami yang mau diajari sama dia. Sementara itu, siswa laki-laki pada kesal sekaligus iri sama Iki. Besoknya Iki mulai melatih 3 orang gadis. Latihan pertama, belajar memakai otot dalam dan memahami pentingnya penggunaan indera. Siswa laki-laki sebelumnya datang. Mereka mengatakan Iki terlalu sombong hanya untuk orang yang tinggal kelas. Mereka mengaktifkan device mereka, ingin memberikan Iki pelajaran. Hanya bermodalan tangan kosong, Iki menumbangkan mereka. Mereka berakhir meminta maaf pada Iki, mengungkapkan kalau mereka sebenarnya cuma iri saja melihat Iki yang kuat dan dikelilingi cewek-cewek. Mereka ingin seperti Iki juga, jadi memohon untuk ajari mereka juga. Iki dengan senang hati menerimanya. Sekarang siswa yang mau diajarkan sama Iki bertambah banyak, ditambah Shizuku ingin dilatih juga. Iki mengajak para muridnya berlatih di kolam renang, Iki juga mengajak Stella. Latihan pertama yang diberikan Iki dalam kolam renang adalah menenangkan tubuh dan melayang di dalam air. Berfungsi untuk meningkatkan daya paru-paru dan akan merasa lebih dekat dengan diri sendiri. Kagami menemui Stella yang sendirian. Setelah mengetahui Stella yang tidak membuat kemajuan dari hubungannya dengan Iki, Kagami memberikan masukan untuk lebih agresif, serta mengatakan akan membuat Stella dan Iki bermesraan. Habis itu, Kagami memanggil Iki. Iki menemui Stella. Awalnya pembicaraan mereka terjadi kesalahpahaman. Stella menganggap Iki tidak tertarik lagi padanya. Hal itu membuat Stella jadi sedih. Setelah kesalahpahaman teratasi, mereka melakukan first kiss. Ya, sonnano, Iki dake ni shika yurusanai. Berpindah ke ruangan OSIS. 2 orang dari OSIS akan berhadapan dengan Stella dan Iki. 2 orang itu mengatakan akan menunjukkan kekuatan dari pengurus OSIS. Tibalah hari Iki melawan Ren Tomaro, anggota OSIS yang memiliki julukan si Runner High. Sementara Stella melawan anggota OSIS yang bernama Ikazuchi Saijo, si Destroyer. Walau kedua anggota OSIS ini kuat, namun Iki dan Stella bisa mengalahkan mereka. Saat Iki pulang sekolah, Alice menanyakan ke Iki sampai kapan Iki membiarkannya. Ternyata Iki dan Alice sadar ada yang mengikuti, dan itu telah terjadi selama seminggu. Iki akhirnya menanggapinya. Cewek ini siswa kelas 3 bernama Ayase Ayatsuji. Selain Keiko, dia juga malu melihat mata laki-laki dan tidak tahu cara bicara dengan laki-laki. Karena itu, dia hanya memperhatikan Iki dari jauh. Ayase, anak dari Kaito Ayatsuji, pendekar pedang berbakat yang dijuluki Last Samurai. Dia memenangkan banyak kejuaraan ternama sehingga dikenal sebagai jawara di dunia seni berpedang. Tapi karena bukan seorang blazer, namanya kurang dikenal. Iki jadi excited soalnya mengagumi teknik berpedang Kaito Ayatsuji. Iki menanyakan gimana keadaannya sekarang. Raut wajah Ayase jadi berubah. Dia menceritakan ayahnya sedang dirawat setelah mengalami kecelakaan saat bertanding. Ayase kemudian memberitahu alasan kenapa menemui Iki. Karena ingin meminta saran, soalnya dia sudah melatih seni berpedang Ayatsuji sendirian tapi tidak ada kemajuan. Iki bersedia berlatih dengannya. Pertama Iki mengajak sparring. Dalam sparring inilah Iki mengamati pergerakan Ayase. Kemampuan Ayase memang hebat, tapi menurut Iki ada yang aneh. Iki menghentikan duel.
Dia telah sadar alasan kenapa Ayase tidak berkembang karena meniru ayahnya. Perbedaan jenis kelamin membuat tubuh dan otot berbeda. Semakin tinggi level orang yang ingin ditiru, semakin jelas perbedaannya. Iki mengetahui cara bagaimana membetulkan gerakan Ayase saat ini. Pertama meminta izin dulu, lalu meminta Ayase buat kuda-kuda. Setelah diperbaiki oleh Iki, pergerakan Ayase menjadi lebih sempurna. Ayase pun memuji dan berterima kasih pada Iki. Setelah hari itu, Ayase terus berlatih dengan Iki. Dia merasa setiap harinya belajar banyak hal. Ketika Ayase makan di sebuah restoran bersama Iki dan Stella, datang kelompok siswa dari akademi lain yang mengganggu Ayase. Oh, Ayase janeka. Oh, Ayase-chan. Iki meminta mereka baik-baik, jangan mengganggu kami. Salah seorang dari mereka belagak sok mencoba mengintimidasi Iki. Ketua kelompok mereka menyadari Iki pengguna pedang. Dia mengambil minuman milik meja sebelah, menuangkannya ke gelas Iki sambil meminta maaf telah mengganggu waktu makan malam. Sebagai permintaan maaf, dia meminta Iki meminumnya. Iki dengan polosnya meminumnya. Para pengunjung langsung berhamburan keluar. Salah satu pegawai ingin menelpon pihak berwajib, namun dihentikan sama seseorang dari OSIS Akademi Hanggon. Orang ini mengatakan paling suka menghancurkan mania pedang. Dia mengajak Iki buat duel. Stella begitu kesal dengannya ingin menghabisinya, namun Iki melarangnya, mengatakan botol itu tidak disengaja mengenainya. Kelompok mereka tertawa, menganggap Iki orang yang penakut. Dia ini kesal melihat sifat Iki. Dia sampai meludahi wajah Iki. Namun Iki tetap diam saja, hanya menahan Stella yang sudah sangat marah. Ketua mereka tidak tertarik dengan orang pengecut dan lembah. Untuk itu, mengajak rombongannya pergi. Stella mempertanyakan kenapa Iki hanya diam saja. Selain itu, padahal bisa menghindari botol tadi. Iki menjelaskan kalau dia menghindarinya akan membuat situasi jadi memburuk. Kalau dia sampai menggunakan device-nya, dia akan dikeluarkan dari akademi. Terlepas dari itu, Iki sadar orang tadi sangat kuat. Wakil ketua OSIS tiba-tiba muncul. Namanya Utakata Misogi. Dia memberitahukan pria tadi adalah murid andalan Akademi Dondro, Kuroudo Kurashiki, si Sworn Eater. Pada festival 7 bintang tahun lalu, dia berhasil masuk 8 besar. Bendahara OSIS, Kanata Totokubara, mengatakan tindakan Iki sudah benar. Di jalan pulang, mereka mendapat pesan pemberitahuan. Ternyata lawan Iki selanjutnya adalah Ayase. Sejak itu Ayase tidak mengikuti latihan dengan Iki lagi. Sorenya Alice memberitahu Iki kalau tujuan Ayase adalah lolos ke festival 7 bintang. Pasti Ayase sadar dia tidak bisa mengalahkan Iki, maka dari itu kemungkinan besar dia akan berbuat sesuatu agar menang. Seperti kata Alice, Ayase mengirim pesan pada Iki, mengajak Iki bertemu dan bicara di atap gedung 11 jam 3 pagi. Iki masih mempercayai Ayase, jadi dia memilih menemuinya. Iki menemuinya di waktu yang dijanjikan. Ayase menanyakan ke Iki apa yang Iki lakukan jika harus melawan musuh yang sudah tahu tidak bisa dikalahkan. Iki mengatakan dia tetap bertarung sekuat tenaga secara adil meski tidak menang. Ayase mengatakan dia tidak sependapat dengan Iki. Dia akan pakai segala cara untuk menang. Setelah itu, dia melakukan hal yang tidak diduga. Ayase tampak pasrah. Iki tahu dia tidak akan sempat mengejar, maka dari itu dia menggunakan Itoshura. Itoshura! Inilah tujuan Ayase memaksa Iki menggunakan Itoshura yang hanya bisa dipakai sekali sehari agar tidak bisa menggunakan lagi pada pertandingan mereka 10 jam lagi. Efek Itoshura, tubuh Iki jadi lemah. Iki tidak menyangka Ayase akan memakai cara ini. Iki menanyakan kenapa sampai melakukan ini untuk menang, membuang harga diri sebagai kesatria. Ayase mengatakan hanya harus mengalahkan Iki, setelah itu pergi.
Saat terbangun, Iki sudah berada di rumah sakit. Pertandingannya tinggal 4 jam lagi. Stella dan Shizuku menanyakan apa yang terjadi. Mereka hanya tahu dari Alice kalau Iki menemui Ayase. Capsek datang, mengajak bicara dengannya. Capsek sudah menduga kerusakan di gedung karena Iki. Namun Iki tidak mau memberitahukan alasannya. Dia bersedia untuk dihukum. Capsek tahu Iki sedang melindungi orang. Iki kemudian menanyakan mengenai Ayase ayat suci. Capsek memberitahukannya, sekitar 2 tahun yang lalu, ayah Ayase, sang last samurai, mengalami hal yang tidak bisa membuatnya bertarung lagi. Dojo miliknya ditantang dan dikalahkan dalam sebuah duel. Lawannya adalah murid Akademi Dondro, si Sword Eater, Kuraudo Kurashiki. Sesuai janji yang telah disepakati, tanah dan bangunan milik keluarga Ayatsuji diambil oleh Kuraudo Kurashiki. Sementara Kaito Ayatsuji selama 2 tahun ini mengalami koma. Iki dan yang lain mengerti kenapa Ayase melakukan semua ini. Meski begitu, Iki tetap akan bertarung dengan sekuat tenaga walaupun kondisinya masih belum pulih. Tibalah waktu pertandingan Iki melawan Ayase. Sampai saat ini, kemampuan asli Ayase masih belum diketahui. Dia tidak pernah mengikuti pertandingan resmi sebelumnya. Kemenangannya pada seleksi ini hanya memakai teknik pedang. Iki duluan menyerang. Entah kenapa tubuh Iki terlihat seperti disobek. Iki merasa Ayase sudah memasang ranjau di area ini sebelum pertandingan. Saat digunakan akan menghasilkan pusaran angin tak terlihat. Rupanya benar, tadi malam Ayase meninggalkan ribuan bekas tebasan di arena ini. Ketika diaktifkan, udara di sekitar tebasan akan terhisap dengan cepat dan menciptakan pusaran angin yang mencabik target. Memasang jebakan sebelum pertandingan adalah cara curang. Yuri Sensei sebenarnya sudah mengetahui Ayase memakai cara curang. Sebelumnya, Iki sudah mengatakan padanya kalau Ayase kemungkinan akan memakai cara curang. Untuk itu, Iki meminta Yuri Sensei mengabaikannya. Alasannya, Iki ingin melihat tekad Ayase sampai akhir. Ayase maju dengan pedangnya. Ketika Iki berada di bekas tebasannya, dia langsung mengaktifkannya. Sekarang tangan Iki terluka parah. Iki tahu serangan barusan untuk membuka celah buat organ vitalnya. Ayase maju kembali. Melepas rentetan tebasan, Iki hanya bertahan saja. Di suatu kesempatan, Ayase meminta maaf, lalu melepaskan tebasan ke arah vital Iki. Tidak disangka, Iki menahan dengan genggam pedangnya. Ayase mengambil jarak. Iki mengatakan, saat ini teknik pedang, gerakan, dan pernafasan Ayase berantakan. Sudah melupakan teknik dasar yang dikuasai. Maka dari itu, Iki bilang, sekeras apapun Ayase berusaha menjadi orang jahat, jiwa Ayase tidak bisa bohong. Karena saat hati bimbang, kemampuan terbaik tidak bisa keluar. Ayase menyangkalnya, mengatakan dia tidak bimbang sama sekali. Ayase memberitahu, sejak 2 tahun yang lalu dia sadar berapapun tingginya harga diri, tidak ada artinya jika kalah. Kejujuran yang tidak membuahkan hasil tidak ada artinya. Karena itu dia menggunakan segala cara untuk menang dan merebut kembali semuanya. Iki sekarang serius, dia maju lagi. Ayase mengambil jarak, mengaktifkan perangkapnya. Tidak dia duga Iki selalu menghindarinya. Ayase jadi mengerti, ini perfect vision milik Iki. Meski begitu, Ayase tidak ingin kalah. Dia mau melawan Sword Eater untuk merebut kembali miliknya. Serangan tadi tidak melukai Ayase. Iki sengaja menukar device ke mode tiruan karena niat Iki dari awal hanya menguras energi Ayase. Ayase menanyakan kenapa tidak melukainya. Iki mengatakan, tanpa melukai pun Ayase tidak akan bisa bertarung lagi. Ayase masih kokoh untuk melanjutkan pertarungan, namun kakinya berkata lain tidak bisa digerakkan. Ayase menangis dalam putus asa. Iki memberikan ceramah padanya. Sampai akhirnya Ayase sadar kalau dia telah membodohi diri sendiri. Dia pun mengaku kalah. Iki kemudian mengatakan akan membantu Ayase sebagai teman mengambil kembali apa yang telah direbut.
Ayase menceritakan mengenai ayahnya. Saat dia SMP, ayahnya pensiun karena kondisi jantungnya yang melembah. Meski kemampuannya tidak prima lagi, tapi dia tetap sepenuh hati melatih para muridnya. Tepatnya 2 tahun yang lalu, ayahnya memutuskan mengajarinya teknik rahasia ayat suci. Dia sulit mempelajarinya, tapi dia sadar alasan kenapa ayahnya memutuskan mengajari teknik rahasia padanya yang belum pengalaman ini. Karena usia ayahnya tidak lama lagi. Namun, sampai ayahnya koma, dia juga tidak menguasainya. Ayase pergi bersama Iki dan Stella ke kediaman ayat suci yang telah diambil alih. Dalam perjalanan, Ayase menceritakan Kuroda mengalahkan ayahnya tanpa menggunakan device, hanya dengan teknik berpedang. Waktu itu ayahnya kesulitan dan terdesak oleh Kuroda. Namun ayahnya terus bangkit meski beberapa kali dijatuhkan. Ayahnya memutuskan menggunakan teknik rahasia ketika pedangnya mau mengenai Kuroda. Di saat itu juga penyakit ayahnya kambuh. Sejak saat itu ayahnya koma sampai sekarang. Mereka sampai di kediaman ayat suci. Tempatnya sekarang penuh dengan mural, sampah berserakan di halaman. Iki menyempiri kelompok Kuroda, meminta antarkan dia ke Kuroda. Sampai di tempat Kuroda, Iki langsung mengajaknya duel. Iki bertindak sebagai perwakilan ayat suci untuk merebut kembali tempat ini. Kuroda sedikit tidak menyangka orang pengecut sebelumnya bertindak berani begini. Iki memberitahu, saat itu dia memiliki aturan yang harus ditaati, di mana tidak boleh menggunakan device dimanapun tanpa izin kecuali mendapat izin dari pemilik dojo yang terakreditasi. Dalam hal ini, Kuroda sendiri. Sebelum memberi izin, Kuroda ingin melihat apakah Iki pantas menjadi lawannya. Iki melihatkan kartu siswa yang di luar, yang berarti Iki telah mengalahkan mereka. Melihat itu, Kuroda jadi sedikit semangat. Dia menggunakan device-nya yang bernama Orochimaru. Duel pun mulai. Kuroda langsung melepas rentetan tebasan. Iki hanya bertahan saja. Melihat ada celah, Iki menyerang balik. Iki tidak menyangka itu bisa ditangkis padahal temponya sudah tepat. Pedang milik Kuroda bisa memanjang dan bisa mengontrol jarak serangan lawan. Tapi Iki dengan perfect vision-nya mampu menghindarinya. Iki mendekat dengan tusukan. Lagi-lagi Kuroda menghindarinya di saat terakhir. Kuroda mengubah pedangnya ke jarak pendek lagi. Perut Iki sedikit tergores. Tapi dengan ini, Iki sadar kemampuan Kuroda yang bisa mengalahkan Last Samurai yaitu kecepatan refleks. Mayoritas manusia kecepatan refleksnya 0,3 detik. Iki dan Stella hanya bisa sampai ke 0,1. Tapi dilihat dari pergerakan tadi, Iki meyakini Kuroda mencapai kurang dari 0,05 detik. Simpelnya, ketika Iki membuat satu pergerakan, Kuroda bisa membuat 2-3 pergerakan. Karena itu dia bisa menangkis ataupun menghindari serangan yang mustahil dihindari. Kuroda memuji Iki karena orang yang pertama yang menyadari kemampuannya secepat ini. Tapi mesti begitu, dia anggap tidak ada gunanya. Iki tetap akan kalah karena kecepatan refleksnya bukan kemampuan dari device-nya, melainkan bakat alaminya. Kuroda kembali menyerang, kali ini tusukan seperti menjadi 2. Meski agak sulit, tapi Iki masih bisa mengatasinya. Kuroda semakin cepat, kali ini tusukan menjadi 4. Berkat kehilangan keseimbangan tadi, luka yang diterima Iki jadi tidak fatal. Iki terkesan dengan level orang yang masuk 8 besar festival 7 bintang. Ini membuat Iki jadi bersemangat. Kuroda mengatakan dia akan mengakhiri ini. Dia mulai lagi. Beberapa tebasannya ada yang menggores tubuh Iki. Tapi Iki malah tersenyum, terus melanjutkan adu pedang. Ayase mau menghentikan pertarungan. Dia tidak ingin Iki berakhir seperti ayahnya. Namun Stella menghentikannya. Stella mengatakan Iki sekarang menikmati pertarungan. Sama halnya dengan ayah Ayase yang pasti juga merasa senang melawan Kuroda. Soalnya sudah lama dia tidak menemukan lawan yang kuat. Sekarang stamina mereka berdua telah terkuras, terlebih Kuroda. Tapi mereka sama-sama menikmatinya. Mereka akhirnya menggunakan serangan penghabisan. Kuroda lah yang mengalami luka cukup serius di dadanya.
Ayase terkejut karena yang digunakan Iki tadi adalah teknik rahasia ayat suci. Iki mempelajarinya dari cara bertarung Ayase. Kuroda menanyakan nama Iki. Setelah diberitahu, dia pergi sambil mengajak melanjutkan pertarungan di Festival 7 Bintang. Beberapa hari setelah itu, ayah Ayase sadar dari komanya. Iki saat ini telah memenangkan pertandingan 12 kali berturut-turut. Karena dia dan Stella dianggap aset berharga akademi, Capsek memberikan mereka liburan selama seminggu dan pergi ke kemah pelatihan. Di tempat yang sudah disiapkan itu ada OSIS juga. Rupanya, tujuan Capsek mengirim mereka ke tempat ini untuk membantu OSIS membersihkan tempat ini. Bulan depan, tempat ini akan dijadikan kemah pelatihan untuk para siswa perwakilan akademi. Sementara itu Shizuku yang juga diberikan liburan, dia pakai untuk pulang ke kediaman Kurogane. Sampainya di sana, dia langsung mengurung diri di kamarnya, melihat kenangannya bersama kakaknya di foto album buatannya. Pelayannya mengabarkan Tuan Besar menunggu di ruang tamu. Shizuku pergi menemuinya. Tuan Besar saat ini adalah ayahnya sendiri. Tanpa salam sapa, Shizuku dengan dingin menyuruh langsung katakan intinya. Shizuku mengatakan kalau basa-basi dia akan kembali. Dia pulang hanya karena dapat surat dari ibu. Surat itu ternyata atas suruhan ayahnya, karena ayahnya tahu Shizuku tidak akan mendengarkannya. Ayahnya memberikan pujian pada Shizuku yang telah memenangkan 12 kali pertandingan seleksi berturut-turut. Ayahnya terus membicarakan mengenainya tanpa menanyakan tentang kakaknya, yang itu membuat Shizuku kesal dan langsung pergi. Balik ke Iki, setelah bersih-bersih, Iki dan Stella izin pergi jalan-jalan. Di tengah hutan, Stella merasa tidak enak badan. Ketika mau kembali, hujan turun. Beruntung mereka menemukan sebuah rumah kosong. Saat mereka saling menghangatkan diri di dalam, ada yang menguntit mereka yang disuruh orang ini. Iki merasakan getaran. Dia pergi mengecek keluar. Rupanya ada golem yang bersiap menghancurkan rumahnya. Beruntung Iki duluan menyelamatkan Stella. Iki menghancurkan golemnya sekali tebasan, tapi golem itu beregenerasi menjadi beberapa golem kecil yang banyak. Beberapa dari mereka menuju Stella. Iki sulit menuju Stella karena terhalang. Beruntung di saat yang krusial, Ren-Ren dan Ikazuchi datang. Tapi karena jumlah mereka yang banyak, ditambah terus beregenerasi, membuat Ren-Ren dan Ikazuchi terpojokan. Misogi memberitahukan, ini kemungkinan ulah dari Blazer yang bisa mengendalikan objek dari jarak jauh menggunakan benda. Tapi Misogi tampak santai saja. Datang seorang cewek. Cewek itu dengan mudah menghabisi semuanya sampai ke Blazer yang mengendalikannya. Hal itu karena dia menyebarkan petir melalui bendang sihir milik si Blazer, sehingga si Blazer itu terkena petir. Cewek ini adalah Touka Todo, kesatria terhebat Akademi Hanggon, sekaligus yang menjabat sebagai ketua OSIS. Tahun lalu, masuk semifinal Festival 7 Bintang. Shizuku mendapat pesan lawan berikutnya, orang terkuat di Akademi, si putri petir, Touka Todo. Meski sempat terkejut, Shizuku menganggap ini akan jadi lawan yang pantas untuknya. Meski berat, Shizuku bertekad mengalahkannya untuk mendapat pengakuan dari kakaknya. Cerita masa kecil Shizuku, sebagai putri keluarga utama keluarga Kurogane, dia dianugerahi bakat sebagai Blazer sejak kecil, sehingga dia memiliki kekuasaan. Segala keinginannya akan dikabulkan, sehingga dia muak dengan namanya manusia. Tidak disangka ada yang memarahinya kalau dia salah, yaitu kakaknya. Padahal orang lain tidak berani menegurnya. Saat itu, Shizuku memutuskan, apapun yang terjadi, dia akan mengikuti jejak kakaknya. Namun dia baru menyadari perlakuan buruk keluarganya pada kakaknya saat kakaknya meninggalkan kediaman Kurogane. Shizuku tidak terbayang betapa kesepiannya kakaknya. Shizuku ingin menjadi lebih kuat agar bisa menjaga kakaknya dan membuat kakaknya tidak kembali lagi kesepian. Tapi saat ini, Shizuku beranggap dia belum cukup. Dia harus menjadi sekuat Stella untuk bisa menjangkau kakaknya yang mengincar puncak Festival 7 Bintang. Tibalah hari duel Shizuku melawan siswa teratas di akademi ini. Dari melihat saja, Shizuku langsung sadar orang ini levelnya jauh berbeda. Entah kenapa mereka tidak ada yang bergerak, yang membuat penonton heran.
Nenek Sensei menjelaskan, mereka berdua itu saling menunggu lawan bergerak. Mereka sama-sama kuat, layak ke semifinal. Jadi, salah gerakan saja, mereka bisa kalah. Terlebih, Shizuku tidak mau gerak duluan karena Touka punya kartu as serangan pedang jarak pendek yang mematikan dan mengerikan. Namanya Raikiri. Di saat Touka menggunakan Raikiri, dia tidak pernah kalah satu kali pun. Kekalahannya di semifinal 7 bintang karena lawannya pengguna tombak itu di luar jangkauan Raikiri. Sampai sekarang, belum ada yang menembus jangkauan jarak pendek milik Touka. Mereka yang masuk dalam jangkauannya akan ditebas secepat kilat. Shizuku menyerang duluan dari serangan jarak jauh. Touka bergerak mendekat, Shizuku terus menyerang dari jauh. Tidak Shizuku sangka, Touka menembakkan petirnya pada Shizuku, memaksa Shizuku menggunakan airnya untuk bertahan. Di sisi lain, Touka terus mendekat sambil menyerang. Shizuku tidak tinggal diam. Ketika Touka memasuki area airnya, dia membungkukkan kaki Touka, membuat Touka terkejut. Shizuku lalu menghantam dengan es besar dari atas. Iki dan yang lain kagum dengan pengendalian sihir Shizuku yang menakjubkan. Tidak hanya bertahan dan mengikat lawan, tapi juga menyerang sekaligus. Namun, itu belum cukup mengalahkan Touka. Touka menghancurkan bongkahan es itu. Para siswa tercengang sekaligus kagum dengan pertandingan ini. Saat semua orang menganggap ini pertarungan yang seimbang, Iki menyadari sesuatu. Di sisi Shizuku, dia heran bagaimana Touka bisa bereaksi pada serangan dadakannya. Padahal tidak mungkin Touka tahu cara kerja sihir miliknya. Terlebih, serangan dari atas kepala itu merupakan titik buta. Tiba-tiba Touka sudah berada di depan Shizuku. Shizuku terkejut yang tadi itu apa, padahal pandangannya tidak berpaling dari Touka sedikitpun. Di sisi penonton, menganggap Shizuku melamun. Shizuku mencoba lebih fokus, namun hal yang sama terjadi lagi. Meski bisa menggunakan Bunshin di saat terakhir, namun serangan tadi melukai lengan kiri Shizuku. Shizuku masih belum mengerti teknik seperti apa yang digunakan Touka, seolah serangannya jadi tidak terlihat. Kini, Shizuku di pojokan, hanya bisa terus bertahan. Setelah menanyakan ada apa dengan Shizuku, refleksnya seakan melambat, seperti tidak bisa melihat pergerakan Touka. Iki mengatakan, Shizuku memang tidak bisa melihatnya. Iki pernah mengalami hal ini saat bertemu nenek sensei yang tiba-tiba berada di dekatnya. Tiba-tiba nenek sensei muncul di dekat mereka. Dia menjelaskan, itu namanya Nukiashi, teknik bela diri kuno yang menggabungkan nafas dan langkah. Kerjanya dengan menyembunyikan diri ke alam bawah sadar lawan. Iki menambahkan, meskipun Shizuku bisa melihat pergerakan Touka, tapi alam bawah sadarnya menganggap penglihatannya itu tidak penting. Karena itu Iki telah sadar, adiknya yang sekarang tidak bisa mengalahkan Nukiashi. Tapi Iki meyakini ada kemungkinan Shizuku punya cara untuk menghadapi Raikiri jarak dekat. Stella teriak ke Shizuku untuk berjuang. Meski bilang tidak suka, tapi Shizuku senang. Dia tahu Stella dan kakaknya pasti akan masuk festival 7 bintang. Karena itu, dia akan mengikutinya dan tidak akan menyerah. Shizuku menggunakan kemampuannya menyembuhkan luka di tubuhnya. Pertarungan dimulai kembali. Jual beli serangan yang menakjubkan terus terjadi. Shizuku menggunakan Bunshin air, meledakkan mereka menjadi kabut sehingga area tertutupi kabut. Di dalam kabut itu, Shizuku dapat bergerak bebas terus menyerang Touka. Sementara kalau dia yang terkena serangan, itu hanyalah Bunshin-nya saja. Selagi Bunshin-nya menyerang, Shizuku kemudian menyiapkan jurus pamungkasnya, membungkus pedangnya dengan air. Di dunia ini, tidak ada zat yang tidak bisa ditebas oleh air. Shizuku mulai menyerang. Raikiri. Satu serangan Raikiri menjatuhkan Shizuku. Dengan ini, kemenangan buat Touka Todo. Kekalahan Shizuku sampai ke ayahnya. Di samping ayahnya, ada orang yang memerintahkan menyerang Iki di gunung sebelumnya. Shizuku, ごめんなさい。少しだけ一人にしてもらえませんか？
Iki dan Stella jalan berdua. Mereka membicarakan lagi mengenai janji mereka untuk bertarung lagi suatu hari nanti. Dan itu di final Festival 7 Bintang. Setelah itu mereka kisah. Diam-diam ada orang yang memotret mereka. Capsek meminta Iki menemuinya. Pembicaraan mereka mengenai Akaza si rubah tua licik dari Federasi Kesatria Sihir Internasional. Iki pernah melihatnya beberapa kali di kediaman Kurogane. Dia adalah anggota cabang keluarga Kurogane bawahan ayahnya. Sekarang dia mengambil alih kursi Komite Disiplin Federasi Cabang Jepang. Capsek memberitahu orang itu diam-diam menyelinap ke akademi. Capsek menganggap ini kelakuan licik ayah Iki. Iki berpikir lain. Dia berpikir Akaza beraksi atas kemauan sendiri. Dari dulu Akaza sudah membencinya. Iki dan Stella dipanggil ke ruang OSIS. Setibanya di sana, mereka melihat ketua OSIS yang menceramahi anggotanya yang seenaknya saja menaruh barang-barang. Stella dan Iki sedikit tidak menduga melihat ketua OSIS. Mereka kira orangnya dingin dan sempurna, taunya orangnya ceroboh, sering digoda sama anggota OSIS lain dan mudah bergaul. Tujuan dipanggilnya Iki dan Stella untuk membantu dan main-main sama bocil-bocil di sebuah yayasan. Toka dan Misogi berasal dari yayasan semacam ini, jadi mereka kalau ada waktu senggang mampir ke sini. Sepulang dari sana, Iki dan Stella langsung ditemui Shizuku dan yang lain yang tampak buru-buru. Kagami melihatkan sebuah koran di mana di sana menampilkan Stella dan Iki yang lagi kiso. Karena Stella putri dari suatu kerajaan, jadi itu membuat beritanya gempar. Sekarang, asrama siswa dipenuhi awak media. Yang membuat lebih heboh, pasangan Stella disebutkan sebagai siswa terlemah di Akademi Hanggon dan perilakunya membuat masalah bagi Federasi Kesatria. Stella pun kesal membacanya. Akaza datang. Dia mengatakan Komite Disiplin Federasi resmi memutuskan akan menyelidiki kasus ini. Untuk itu menyuruh Iki ikut dengannya. Iki meminta Alice jaga Stella dan Shizuko, lalu pergi bersama Akaza. Iki dibawa ke penjara. Di sana dia disidang dengan tangan diikat oleh Akaza sendiri. Dilihat oleh anggota Komite Disiplin Federasi. Iki menjawab pertanyaan dengan tegas kalau dia dan Stella saling mencintai. Dia tidak merasa sudah melakukan kesalahan. Di ruang kepala sekolah Akademi Hanggon, Capsek bicara dengan Nenek Sensei. Mereka tahu tujuan diselidikinya supaya Iki mengaku sudah berbuat salah dan menyesal. Mereka meyakini Akaza akan melakukan segala cara agar Iki didiskualifikasi dalam turnamen. Sementara itu, penyelidikan pertama Iki selesai. Untuk menunggu berikutnya, dia dikurung dalam penjara tertutup. Sudah 2 hari semenjak Iki pergi, Stella merasa sudah kesepian. Iki. Di hari keempat Iki dikurung. Pertandingan seleksinya diadakan di penjara ini. Petugas di sana memperlakukannya dengan kasar. Meski menang mudah, namun media mengabarkan Iki menang tipis dan wajahnya tidak ada penyesalan setelah melakukan kesalahan. Iki dan Stella telah menjadi perbincangan hangat para siswa. Banyak di antara mereka yang melontarkan kata-kata pelecehan untuk Stella. Stella merasa bersalah. Dia sampai mengatakan lebih baik kalau dia dan Iki tidak pernah bersama. Hal itu membuat Shizuku marah. Stella-chan! Shizuku menegaskan alasan kenapa kakaknya menurut karena tidak mau hubungannya dengan Stella dirusak oleh mereka itu. Bagi kakaknya, hubungannya dengan Stella begitu berharga. Lalu Shizuku pergi sambil bilang dia tidak akan memaafkan Stella jika mengkhianati kakaknya. Stella menatapkan hatinya, dia memotong rambutnya. Di hari ke-8 Iki dikurung, dia memenangkan pertandingan ke-16. Iki begitu tampak kelelahan setelah pertarungan. Yuri Sensei sebagai pendamping siswa yang dilawan Iki memapah Iki, tapi dia langsung disuruh menjauh dari Iki. Yuri Sensei memuntahkan darah, selagi itu diam-diam memasukkan sesuatu ke kantong Iki. Iki mengeceknya di dalam kurungannya, itu rambut dari Stella. Semangat Iki tumbuh kembali. Dia yakin Stella juga memegang janjinya dan terus menang. Di hari berikutnya, Iki meminta pertemukan dia dengan ayahnya Itsuki Kurogane, kepala Federasi Cabang Jepang. Dia katakan akan membuktikan ketidakbersalahannya pada ayahnya secara langsung. Akaza tertawa, dia tidak mengizinkannya. Tiba-tiba ada pesan yang membuatnya terkejut. Dia meyakini ini ulah si rubah betina.
Rubah betina yang dia maksud adalah Kepsek Hanggon. Akhirnya, Iki dipertemukan dengan ayahnya Itsuki Kurogane. Tanpa melihat ke Iki, dia memuji Iki yang memenangkan pertarungan seleksi berturut-turut dengan lawan yang tidak mudah. Iki pun tidak menduga ayahnya akan mengatakan itu. Dia kira dia sudah dibuang. Dengan keyakinan itu, dia terus berjuang ingin mendapat pengakuan dari ayahnya. Iki mengatakan dia sudah berjuang keras, tidak seperti dulu yang tidak berguna. Dia akan memenangkan turnamen 7 bintang. Kalau menang, dia ingin mendapat pengakuan. Ayahnya berbalik. Dia mengatakan pemikiran Iki yang selalu mengira kalau tidak diakui karena lemah itu salah. Dari awal, dia mengakui Iki, tapi melatih orang yang tidak ada bakat tidak ada gunanya bagi guru maupun si murid. Terlebih, ada skenario terburuknya, yaitu mendapatkan hasil pas-pasan dengan kekuatan yang pas-pasan. Tidak sampai di sana saja, dia mengatakan ketika orang seperti Iki yang harusnya tidak bisa melakukan apa-apa berhasil melakukan sesuatu, akan membuat mereka yang lemah jadi sok. Iki sadar ayahnya dari dulu tidak membencinya, hanya saja tidak mengharapkan dan meminta apa-apa darinya. Di akhir katanya, dia meminta ke Iki sebagai ayah untuk jangan coba melakukan apa-apa, karena orang seperti Iki tidak akan bisa apa-apa. Hari ke-11 kurungan, Iki memenangkan pertandingan ke-17. Iki merasa tidak ada semangat hidup. Tujuannya untuk diakui ayahnya kalau dia tidak lemah telah sirna. Dengan pikiran yang kacau begitu, Iki masih sanggup memenangkan pertandingan ke-19. Di hari ke-17 kurungannya, dia dikabarkan lawan terakhirnya untuk lolos ke Festival 7 Bintang adalah Toka Todo. Akaza mengatakan, jika menang, penyelidikan ini akan dihentikan. Jika kalah, jangan harap menjadi kesatria sihir. Iki masih memikirkan permintaan terakhir ayahnya yang menyakitkan. Iki merasa dirinya rendah, tidak memiliki kemampuan apapun. Shizuku bertemu dengan ketua OSIS. Mereka sadar ini ulah campur tangan federasi. Tapi mereka hanya bisa diam. Ketua OSIS mengetahui kondisi tubuh Iki buruk. Namun dia tegaskan akan bertarung dengan segala kekuatannya tanpa ragu. Karena tahu Iki akan melawannya dengan serius. Maka dari itu, dia menyuruh Shizuku menyarankan ke kakaknya untuk mundur. Shizuku jadi dilema, apakah dia melakukan itu? Di satu sisi, dia khawatir dengan kondisi tubuh kakaknya. Di sisi lain, dia mengerti seberapa kuatnya ataukah. Tibalah hari akhir dari seleksi menuju Festival 7 Bintang. Setiap pemenang dari 6 pertandingan di arena 6 yang berbeda, mereka akan lolos ke Festival 7 Bintang. Pertandingan Iki melawan Toka sangat dinanti-nanti. Arena sudah dipenuhi oleh penonton dan pertandingannya disiarkan di TV secara langsung. Tarajiro Nango juga datang menonton. Dia bergelar Dewa Perang, guru dari Nenek Sensei dan Toka. Selain ingin melihat muridnya, dia juga mau melihat lawannya yang dari Kurogane. Soalnya, ini mengingatkannya dengan rivalnya Ryoma Kurogane. Akaza juga menghadirinya. Dia mengatakan pertandingan ini kemungkinan dibatalkan. Setelah itu, ada pengumuman. Pertandingan yang harusnya sudah dimulai, tapi Iki Kurogane belum hadir. Jika dalam 15 menit belum datang, Iki Kurogane dinyatakan kalah. Rupanya saat ini Iki tertati-tati berlari menuju arena dengan kondisi tubuh yang lembah. Kondisinya ini mirip seperti dia kabur waktu kecil di cuaca ekstrim dengan tubuh yang sudah lembah. Iki sempat melihat sosoknya yang lain yang menyuruhnya untuk menyerah saja. Tapi Iki tetap lanjut sampai dia menemukan cahaya terang di depannya. Iki terbangun, ditangkap Shizuku. Shizuku sebenarnya tidak ingin kakaknya bertarung dengan kondisi seperti ini. Tapi dia tahu, dia tidak bisa menghentikan kakaknya. Para muridnya Iki serta ada orang dari OSIS menyambut Iki. Mereka menyemangati Iki. Shizuku memberitahu bahwa kakak tidak sendirian. Sekarang banyak orang yang tergerak hatinya berkat kemampuan kakak. Stella juga datang. Dia menunjukkan medali sebagai bukti dia telah lolos ke Festival 7 Bintang sesuai janji. Semua hal ini membuat keraguan di hati Iki hilang. Dia menjadi dirinya lagi yang terus berjuang.
Iki memasuki arena. Akaza tampak tidak senang melihatnya. Melihat kondisi Iki, Nenek Sensei dan Capseng menatap tajam si Akaza. Akaza berdalih kalau Iki mungkin bergadang terlalu malam atau semacamnya. Toka masuk mode serius tanpa kacamata. Dia meminta maaf pada Iki. Meski tahu seluruh tubuh Iki terluka, tapi dia tidak akan menahan diri karena sangat menantikan pertandingan ini. Iki juga akan bertarung serius, tidak akan mengecewakan orang yang mendukungnya, serta bersumpah akan mengalahkan Toka dengan kekuatan penuhnya. Iki langsung menggunakan Ito Sura. Orang-orang menganggap Iki terlalu gegabah, namun Stella tersenyum. Dia yakin Iki sudah merencanakan ini dari awal, tidak akan pakai trik dan menebas Toka secara langsung. Toka pun menyadari Iki akan langsung menyerang dengan mempertaruhkan segalanya dalam satu tebasan. Jika dia bisa menghindarinya, dia akan menang. Tapi dia tidak suka hal itu. Dia ingin menyerang dengan kekuatan penuh juga. Dia pede, jarak pendek adalah kelebihannya. Mereka sama-sama menyerang dengan segala yang mereka punya. Iki keluar sebagai pemenang. Toka terkapar di arena, pedangnya dibuat patah. Semua penonton tercengang, terdiam. Ketika Iki mengangkat tangannya sebagai tanda kemenangan, barulah semua orang bersorak. Di luar arena ada Kuraudo. Dia tersenyum mendengar kemenangan Iki digaungkan. Akaza tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia anggap Toka Todo menahan diri. Guru Toka sendiri menyangkal hal itu. Dia memberitahu kalau Toka jelas sudah memakai kekuatan penuh. Hanya saja Iki Kurogane meningkatkan batasannya di saat-saat terakhir. Dia anggap teknik itu tidak hanya menyerupai iblis dan tidak akan bisa ditiru manusia. Itu batasan yang melebihi batasan. Akaza kesal sendiri. Dia tetap tidak mengakuinya. Dia pun pergi. Nenek menanyakan, apakah tidak apa-apa membiarkannya pergi? Dia pasti melakukan hal bodoh lagi. Capseng mengatakan, apapun yang Akaza lakukan sudah terlambat. Sekarang, Iki sudah menebas semua fitnah yang dia terima. Tidak akan ada yang meremehkannya lagi. Iki masih mempertahankan tubuhnya agar tidak jatuh. Masih ada yang mau dia katakan pada Stella. Akaza rupanya pergi ke tempat Iki. Dia teriak kalau dia tidak menerimanya. Orang gagal seperti Iki tidak pantas menyandang nama Kurogane. Dia pun menyerang Iki yang sudah tidak bisa apa-apa lagi. Di hadapan orang banyak ini, Iki meminta Stella menjadi keluarganya. Stella bahagia sekali mendengarnya, langsung menyetujuinya. Dan mereka berakhir berciuman.